aja serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Tukiem, kembali hadir dan mencoba menghibur kalian yang lagi galau, banyak hutang, dimarahi mertua, cobaan hidup yang begitu berat, sampai digosipin tetangga. Semoga kalian kuat menghadapi semuanya. Jangan putus asa apalagi sampai nyekek leher sendiri. Itu adalah perbuatan dosa besar yang tak diampuni Tuhan. Tetap semangat, tetap tersenyum walaupun sendiri, hadapi kenyataan. Ingat hidup hanya sekali, manfaatkan kesempatan yang ada, sebelum kiamat tiba. Oke, tanpa berlama lagi, nanti ada yang lempar sendal ke sini. Episode kali ini saya akan membawakan 2 cerita horor sekaligus. Seperti apakah keseruan ceritanya? Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata agar kalian merasakan sensasi horornya. Tetap stay di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa subreknya ya. Saya sumpahin kalian jomblo seumur hidup kalau gak subrek. Oke, selamat mendengarkan. Cekidot. Kali aja serang. Cerita pertama, Pocong Gentayangan. Pocong Gentayangan, tahun 2014 silam di Kampung Sukajadi. Saat itu aku nginap di rumah teman untuk suatu urusan. Dulu waktu masih SMA aku sering nginap di rumah temanku itu. Dan kampung itu walaupun jam 10 malam biasanya masih pada ramai anak muda serta bapak-bapak pada nongkrong di depan rumah. Tapi malam itu baru jam 8 kok sudah sunyi. Nanya pada teman tapi jawabnya, mungkin pada istirahat kali. Ya sudah, akhirnya aku pinjam gitarnya dan nongkrong sendirian di depan rumahnya. Waktu pun semakin berlalu bersama bait-bait lagu yang kunyanyikan. Gak terasa sudah hampir jam 10 malam. Teman aku pun menyuruh masuk untuk tidur. Tapi tak begitu kuhiraukan karena sedang asyik bergitar. 20 menit telah berlalu. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh sosok pocong yang melintas di depan rumah. Tepatnya di jalan yang berjarak 20 meter di hadapanku, pocong itu tidak melompat-melompat melainkan melayang di atas tanah. Dengan refleksnya aku melompat dan mendobrak pintu rumah temanku. Orang tua temanku pun terbangun oleh dobrakan pintu yang cukup keras. Orang tua teman, ada apa Rul? Aku, gak ada apa-apa Pak, tapi dengan muka pucat dan keringat mengucur. Tolong tutupin pintunya ya Pak. Orang tua teman, ya sudah, pergi tidur sana. Aku pun beranjak ke tempat tidur temanku. Selama 2 jam aku gak bisa tidur, kurang lebih jam 1 malam. Teman aku terbangun ingin buang air kecil. Karena takut ditinggal sendiri. Akhirnya aku ikut juga bersamanya untuk buang air kecil. Dan kami pun beranjak ke dapur menuju kamar mandi. Perasaan takut masih mencekam batinku. Aku memilih untuk masuk lebih dulu ke kamar mandi dan teman aku nunggu di luar kamar mandi. Saat aku keluar kamar mandi, kulihat temanku sedang terpaku seperti memperhatikan sesuatu. Ku dekati dia sambil melihat ke arah dia memandang tapi tak ada apa-apa. Ku pegang pundaknya dan berkata, "Sudah buruan sana masuk."
Dengan masih terpaku dia melangkah ke kamar mandi. Setelah itu kami pun kembali ke tempat tidur. Siangnya aku cerita ke teman dan orang tuanya tentang kejadian tadi malam ngelihat pocong. Malah teman aku juga bilang kalau dia juga ketemu pocong di dapur pas nungguin aku buang air kecil. Dan akhirnya orang tuanya menjelaskan kalau akhir-akhir ini di kampung Sukajadi memang ada pocong gentayangan mendatangi rumah warga. Kadang terlihat di depan rumah, kadang di belakang rumah, bahkan terkadang di dalam rumah. Pasalnya seminggu sebelumnya ada warga mereka meninggal dunia dan arwahnya gentayangan jadi pocong. Karena semasa hidupnya, maaf bisa dibilang membungakan uang dan dia juga kabarnya selalu menggeser patok ukuran tanahnya agar lebih lebar. Padahal tali pocong sudah dibuka, dan warga pun memastikan kekuburannya. Ternyata kuburnya telah berlubang dan terlihat kapas berserakan di dalam. Itulah kisah nyata yang benar-benar terjadi. Cerita kedua, hantu dalam pesawat. Hantu dalam pesawat. Assalamualaikum, ketemu saya lagi. Alhamdulillah ada yang suka dengan cerita seram saya. Ada yang menunggu-nunggu, dan menyemangati saya untuk banyak menceritakan pengalaman seram terlebih-lebih sewaktu saya masih menjadi pramugari. Terima kasih untuk sahabat semua. Jadi, saya waktu itu menjalankan sedule terbang sore dan saya akan menginap di daerah Kupang. Awalnya gak ada yang aneh dengan penerbangan saya, semua berjalan lancar. Waktu saya landing di Bandara Surabaya, saya ingin lanjut terbang ke Kupang dan itu sudah malam, lupa jam berapa. Penumpang sudah masuk semua ke pesawat. Saya menjabat sebagai senior waktu itu bertanggung jawab untuk menghitung jumlah penumpang. Pada saat saya menghitung, suasana pesawat tiba-tiba jadi panas, bawaannya mau marah tapi saya anggap itu biasa. Setelah komplit, saya tutup pintu pesawat dan pesawat lepas landas. Selama di atas sudah mulai aneh. Kapten, pilot, saya punya indera keenam kebetulan dan waktu itu kapten saya ingin ke toilet, jadi pintu ruangan pilot saya buka. Saat pintu dibuka, kapten saya ketakutan gitu. Beliau bilang, apaan tuh? Ya saya dan junior saya bingung. Terus beliau bilang ke saya, Ma, ada orang tinggi gede di belakang lo berasa gak? Enggak kap. Singkat cerita saat pesawat sebentar lagi sampai ke tujuan, Kupang, saya ngerasa badan sebelah kanan saya berat banget seperti ada yang gelayutan. Rasanya tuh pegel banget deh. Terus junior saya bilang ke kapten, dan saya dengar kapten bilang gini, wah Irma kena nih. Akhirnya kapten temui saya. Ma, lo kenapa? Gak tahu kap, aku ngerasa pegal dan berat di sebelah kanan. Terus kapten tolongin saya gak tahu beliau baca apa di belakang saya. Karena pesawat sudah mau mendarat, akhirnya kapten saya kembali ke ruang kokpit pilot. Tapi yang saya rasakan malah tambah berat dan kaki saya gak bisa digerakkan. Saya pun jalan seperti robot dan kapten bilang, Irma, nanti lanjut lagi di mobil menuju hotel. Singkat cerita, kita semua sudah dalam mobil dan menuju ke hotel. Itu landing jam 11 malam Kupang. Saya duduk di samping kapten saya dan beliau masih membacakan sesuatu. Gak lama kata kapten sudah selesai, alhamdulillah.
Saat sampai di hotel, saya tidur dengan junior saya tapi saat saya masuk ke kamar, saya merasa ada yang ikuti saya dan jujur saya masih takut saat itu. Akhirnya saya salat dengan junior saya. Setelah salat, saya telepon suami saya untuk membacakan Quran sampai saya tidur. Saat saya ingin benar-benar tidur, saya lihat seperti ada orang yang lihatin saya. Karena saya takut, saya berusaha untuk tidur. Besok paginya, tiba-tiba Kapten telepon ke kamar saya dengan suara kayak orang capek. "Kap, Irma, gimana semalam?" Saya, "Iya Kap, aku ngerasa ada yang ikutin aku." "Kap, iya. Dia pingin masuk ke badan kamu tapi aku tahan dari sini. Aku tarik-tarikan sama dia sampai subuh, makanya aku gak tidur karena takut kamu diapa-apain." Singkatnya, saat sudah di pesawat lagi mau pulang ke Jakarta, Kapten cerita ke saya. "Kap, Irma, sebelumnya kamu punya musuh gak?" "Irma, enggak ah, Kap. Biasa saja. Kap, tapi di sini yang aku lihat, ada 3 makhluk yang ngirim ke kamu. Yang 2 ini kiriman orang tapi sudah aku hilangkan dan tinggal 1. Saya, terus gimana Kap yang 1 ini?" "Kap, gak apa-apa. Dia baik. Kayaknya ada yang ngirim buat jaga kamu." Memang, adik ipar saya pernah bilang ke saya kalau dia pernah beda ngelihat saya. Muka saya beda kayak bukan saya. Tapi dengan semua ini, saya percaya enggak percaya sih kalau ada yang jagain saya. Lalu yang saya percaya menjaga saya hanya pencipta saya, Allah. Tapi di luar itu bukan saya gak percaya, mereka memang ada tapi kalau untuk sebagai penjaga, saya wallahualam saja. Yang penting saya gak kenapa-kenapa, alhamdulillah. Kalau untuk ada orang yang mengirim mereka kepada saya khususnya untuk mencelakai, ya saya cuma bisa berdoa. Mau kita jahat atau baik sekalipun pasti tetap ada orang yang gak suka sama kita. Sekian. Wassalamualaikum.